Oke saudara, langsung saja kita ngomongin tentang Tuhan. Kita ngobrol-ngobrol lagi tentang Tuhan. Bang Luka Tambunan, Ya. ada pertanyaan seperti ini. Kalau Yesus itu penyelamat, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Bagaimana dengan orang-orang yang lahir sebelum zaman Yesus? Ya kan simpel aja, kayak Nabi Musa. Apakah Nabi Musa kan lahir kan sebelum Yesus kan? Iya. Apakah nabi-nabi masuk neraka? Ya nabi-nabi itu imannya diperhitungkan berdasarkan hukum Taurat. Berdasarkan hukum Taurat. Iya, jadi kalau mereka melakukan hukum Taurat, mereka pasti selamat. Misalnya mereka mengikuti pengampunan dosa pakai darah anak domba, ya kan? Pada waktu bangsa Israel dibebaskan dari tanah Mesir, ada 10 tulah. 10 tulah adalah yaitu Paskah ya. Itu harus membubuhkan darah anak domba ke setiap pintu rumah bangsa Israel, karena Tuhan akan membunuh semua anak sulung di Mesir. Dan setiap Tuhan melihat rumah yang ada tanda darah Dilewati. Ya itulah keselamatan di zaman sebelum Tuhan Yesus. Bagaimana dengan orang-orang di luar Yahudi? Apanya? Maksudnya kan banyak sekali suku bangsa waktu itu. Iya. Bagaimana keselamatan di orang-orang yang luar Yahudi yang di zaman purba juga kan? Iya, kalau orang-orang di luar Yahudi kan orang-orang yang seperti zaman Nuh gitu kan. Ya. Kan ada juga ayat yang dikatakan pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia kan turun ke alam maut. Di situ dia dikatakan memberitakan Injil kepada orang-orang yang tertawan. Gitu. Oh begitu. Iya. Jadi orang-orang yang tidak percaya di zaman Nuh itu sebenarnya ada sebagian yang memang sebenarnya ini cukup misteri ya. Jadi ada memang ayat pendeta juga yang mengkhotbahkan bahwa Tuhan Yesus pada waktu dia turun ke alam maut itu dia menginjili orang-orang yang berada di penjara yang ada di zaman Nuh. Jadi orang-orang sebelum zaman Yesus gitu ya. Iya gitu. Jadi ya kan dulu kan orang kan tidak sebanyak sekarang kan. Iya. Jadi ada juga yang diinjilin, tapi ya mungkin ada juga yang ya itu memang masih sangat misteri. Tetapi memang kan ada juga tuh di Petrus dikatakan bahwa ia menginjili roh-roh yang di penjara. Di kitab Petrus ada dikatakan kepada mereka yang musibah di zaman Nuh gitu. Jadi mereka diizinkan Tuhan untuk diinjilin. Nah pada saat mereka percaya, mereka langsung dimasukkan kepada Firdaus, kira-kira seperti itulah. Ada ayat yang mengatakan, ini tulisan Rasul Paulus, ayat yang mengatakan bahwa orang yang tidak mengenal Kristus sama sekali, atau orang yang tidak pernah sekali hidupnya mendengar kabar gembira atau Injil, mereka akan dihakimi menurut pengetahuannya.
termasuk orang-orang yang ada di zaman perjanjian lama juga, termasuk orang-orang yang di luar Yahudi juga ya, akan dihakimi menurut pengetahuannya. Maksudnya pengetahuan Taurat atau pengetahuan akan baik dan benar gitu kan. Sebenarnya begini, setiap orang yang hidup di muka bumi ini, sebenarnya Tuhan sudah izinkan mereka pasti mendengarkan Injil. Walaupun kita nggak tahu di mana caranya, tapi setidaknya mereka sudah mendengar dari tetangganya lah, dari keluarga. Jadi semua orang yang hidup ini sudah diizinkan Tuhan. Tidak ada yang tidak diizinkan Tuhan. Oh, bagaimana mereka yang tidak mendengar? Udah pasti, itu udah pasti ada yang diizinkan Tuhan. Dan kalaupun mereka yang mungkin mereka, kalau dikatakan mereka tidak mendengar, mereka pasti mendengar. Karena waktu kejadian waktu bangsa Israel membela laut itu kan, berita itu kan sampai kepada bangsa-bangsa, sampai dikatakan penduduk Jeriko gemetar. Makanya Rahab diselamatkan karena dia mendengar doang dari orang. Kami sudah mendengar bahwa Allah Israel membelah laut, maka aku gentar, bangsa kami menjadi tawar. Dan di situ kan Rahab percaya. Nah sekarang berita-berita dari zaman Musa itu sudah kesebar ke seluruh dunia. Bukan hanya di zaman Yesus, kesebar dari mulut ke mulut gitu. Bahkan Raja Nebukadnezar pun pada saat dia melihat Daniel di gua singa dilepaskan, dia juga mengatakan barang siapa yang menentang Allahnya Daniel, berarti kan dia udah percaya gitu loh. Jadi Tuhan sudah pasti mengizinkan orang mendengarkan berita-berita itu. Sekarang mereka tinggal percaya nggak? Tuhan nggak mungkin tidak memberikan berita sama sekali. Itu sudah pasti dari orang tuanya lah, dari tetangganya, dari temannya. Berita-berita itu sudah pasti ada. Jadi tidak ada istilah mereka tuh, kecuali mereka yang total di zaman Nuh ya. Di zaman Nuh, makanya kan ada ayatnya di kitab Petrus, Tuhan Yesus mengunjungi penjara-penjara di alam maut, membebaskan mereka dari penjara. Itu Petrus ya? Itu ya di kitab Petrus ada. Itu untuk yang sebelum Tuhan Yesus lahir ya. Tapi setelah Tuhan Yesus lahir, mereka sudah pasti mendengarkan. Contohnya sekarang kan Muslim nggak percaya mereka, tapi kan mereka udah tahu bahwa Yesus itu Tuhannya orang Kristen. Kalau lu udah tahu Yesus Tuhannya orang Kristen, kenapa lu nggak cari tahu? Jangan-jangan benar. Tapi mereka sudah mendengarkan. Yang namanya orang Kristen itu kan di dunia ini kita hidup, Tuhan udah kasih hidup 70 tahun, masa sih lo kerja lo makan mulu, nyari makan aja lah, kawin gitu. Lu Tuhan kasih umur 70 tahun tuh untuk mencari Tuhan. Masa lo selama 70 tahun juga lu nggak bisa mencari informasi mana siapa sih Yesus. Begitu. Jadi Tuhan adil, udah Tuhan kasih 70 tahun, kalau lu gak nyari-nyari Tuhan itu ya salah lu sendiri lah, ke neraka aja lo kata Tuhan. Iya kan? Jadi nggak ada istilah tidak ada istilah orang tidak mendengarkan itu. Semua setelah zaman Yesus, oke lah, kita bisa berasumsi bahwa semua orang pasti mendengar kabar Injil. Tapi tadi yang sebelum zaman Yesus, sebelum zaman Yesus kan dulu kan yang percaya kan cuma hanya beberapa orang kan, Nuh dan keluarganya, Henok kan hanya beberapa, ya kan, sampai kepada Abraham, ya kan, kalau mau dihitung-hitung Abraham langsung ke Taurat, ya kan, Musa, Abraham, naik lagi ke atas Nuh, nah, ya kan saya bilang pada sebelum zaman Nuh itu yang dibinasakan oleh air bah itu kan dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengunjungi penjara-penjara di alam maut untuk membebaskan mereka yang percaya. Tapi kalau mereka tidak percaya ya tetap mereka di situ. Gitu. Tapi itu pun memang masih penjelasan suatu misteri ya. Penjelasan misteri ya. Ya, artinya beberapa pendeta memberikan penafsiran seperti itu. Karena Petrus pun berpendapat, menurut saya, Petrus menulis berpendapat bahwa di alam roh ada penginjilan. Tetapi kan itu baru penjelasan misteri. Kalau penjelasan logisnya menurut saya, ini penjelasan logis saya,
Setiap manusia di zaman sebelum Yesus, dia punya ukuran di dalam hatinya bahwa ini baik dan ini benar, ini jahat dan ini buruk, ini dosa dan ini tidak, ini halal, ini haram, atau ini dosa, ini tidak dosa, ini baik, ini jahat. Nah, hati manusianya lah yang akan menghakiminya. Jadi dia punya pengetahuan baik nih, baik dan buruk. Ada zaman Eden kan, ada pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang benar gitu kan. Nah, itu bicara tentang hati menurut saya. Jadi ya saya ngerti maksud kamu. Saya pernah baca buku Zerokli. Zerokli adalah seorang hamba Tuhan di Korea, bisa dikatakan nabi Tuhan. Dia mengatakan begini, bahwa keselamatan itu harus bersentuhan dengan nama Yesus. ya, Tidak ada istilah hati nurani. Mungkin yang kamu tulisan Paulus itu mungkin penafsirannya tidak seperti itu. Jadi semua harus bersentuhan dengan nama Yesus. Jadi tidak ada orang dia nggak pernah dengar tentang Yesus, dia dihakimi melalui hati nuraninya, enggak juga. bahkan janin pun, pertanyaannya lebih simpel aja, ini janin yang ada di perut tiba-tiba dia meninggal, mana larinya? Misalnya yang keguguran. Ya, ke surga kan harusnya ke surga. Tidak, janin itu tergantung iman ibunya. Oh begitu. Saya pernah baca buku Zerok itu, dia bilang gitu. Jadi janin itu kalau dia mamanya adalah orang yang tidak percaya Yesus, janin itu masuk neraka. Janin loh, belum jadi manusia, masih roh kecil, dia masuk neraka. Makanya tergantung iman ibunya. Oh begitu. Iya. Itu pendeta itu siapa yang mengajar seperti Itu Zerokli, pendeta salah satu gereja terbesar di Korea, dan dia pernah dibawa Tuhan ke neraka. Dia menulis buku tentang neraka, dan itu bukunya itu saya baca di Gramedia, dan memang saya melihat penjelasannya dia menurut saya itu benar. itu ya? Jadi artinya bahwa apa yang ditulis Zerokli itu sama dengan apa yang ditulis semua orang kesaksian. Kenapa saya percaya kesaksian buku-buku seperti itu? Kenapa? Alasannya begini, saya punya koleksi buku seperti itu, bisa lah saya katakan 20 biji. Semua 20-20-nya sudah saya baca, dan semua ceritanya persis sama. Artinya kalau mereka cuma ngarang, cuma mimpi, itu cerita-cerita mereka kan bertabrakan. Contoh misalnya di neraka itu ada lubang-lubang seperti apa tuh? Lubang-lubang, di setiap lubang itu ada bara, di setiap lubang ada satu orang jiwa yang disiksa, dan itu jutaan lubang. Itu saya baca di buku Mercator Baxter, ada lubang-lubang. Saya baca lagi di bukunya Zerokli, ada juga lubang-lubang yang sama. Saya baca di buku Bill Wells yang dibawa ke neraka, kok sama ya? Jangan-jangan memang benar mereka dibawa ke sana. Jadi saya cara mendeteksi setiap orang yang dibawa ke neraka itu, contoh kemarin Pak Nenggolan, dia dibawa ke neraka, dia ketemu John Lennon digantung terbalik, dari mulutnya John Lennon tuh keluar cacing, udah tengkorak, tapi dia digantung terbalik, kepala ke bawah, kaki ke atas. Itu yang ngomong Pak Nenggolan. Saya dibawa ke neraka ketemu John Lennon. Nah, setelah itu saya kan diem, kok ini sama ceritanya dengan di 7 remaja Kolombia yang dibawa ke neraka. 7 remaja Kolombia juga ceritanya sama. John Lennon itu dosanya apa? Dosanya karena dia mengatakan bahwa kekristenan itu akan lenyap, sementara grup The Beatles akan tetap lebih berjaya, dan dia merasa lebih terkenal dari Yesus. Oh begitu ya. Dan nggak lama setelah dia ngomong kayak gitu, tiba-tiba dia ditembak mati. Mati dibunuh? Ya, mati dibunuh. Dan 7 remaja Kolombia, tinggalnya di Kolombia dong, dibawa Tuhan ke neraka, ketemu John Lennon digantung terbalik. Nah sementara si Pak Nenggolan yang rumahnya di Bekasi, kok bisa sama ceritanya? Kalau waktunya sama saya percaya. Ini waktunya sama nggak? Dia bilang, saya dapat cerita ini kan baru sekitar dalam kurun 10 tahun ini, 7 remaja Kolombia. Sementara dia kejadian dia dibawa ke neraka itu udah sekitar hampir 35 tahun yang lalu. Pak Nenggolan itu? Iya. Jadi dia nggak tahu remaja Kolombia ini, makanya kan sengaja saya diam. Kalau gitu masuk akal. Pernah dengar cerita apaan sih katanya? Oh berarti dia nggak tahu. Karena dia pun gaptek. John Lennon matinya kapan? John Lennon mati. Oh, bisa 35 tahun. Nah begini. Nah makanya begini. John Lennon itu dia bilang begini, waktu dia dibawa ke neraka itu, dia waktu itu John Lennon belum meninggal katanya.
Tapi kok Begitu. bisa dibawa, mungkin itu suatu penglihatan kali ya. Kelihatan aja kali. Bukan memang dibawa ke neraka, tapi memang ya Tuhan mungkin menunjukkan suatu seperti apa ya, seperti visi ya, bahwa nanti akan seperti ini. akan seperti ini kan. Dan ternyata 7 remaja Kolombia, nanti teman-teman boleh search di Google 7 remaja Kolombia di bab keberapa tuh, di bab ke-7 atau ke-8. Di situ mereka melihat John Lennon digantung terbalik. Makanya kok bisa sama penglihatannya dia dengan 7 remaja Kolombia ini, kok bisa sama digantung terbalik? Atau bisa jadi 7 remaja itu mendengar ceritanya Pak Nainggolan gitu. Nah, pertanyaannya kapan 7 remaja Kolombia itu ke Bekasi? Gitu. Iya. Ini jadi masuk akal ini. Nah, makanya saya selalu, Gitu. kenapa saya selalu percaya kesaksian neraka? Saya orangnya riset. Makanya kan Tuhan bilang, Iya. oh jangan jadi pemalas kau masuk neraka. Ya Iya. kan? Nah, saya orangnya riset, bukan cuma 1 buku. Saya bandingkan dengan 10 buku tentang neraka. Saya samain, kok ada lubang-lubang, jutaan lubang. Zerokli mengatakan ada jutaan lubang di neraka. Di setiap lubang itu seperti mangkok. Di setiap mangkok ada jiwa, tengkorak, dan jiwanya abu-abu katanya, warna abu-abu. Aku bandingkan dengan buku Mary Catherine Baxter. Mary Catherine Baxter juga mengatakan bahwa di neraka ada jutaan lubang. Di setiap lubang ada jiwa-jiwa yang terhilang. Kok bisa sama ceritanya? Apakah mereka teleponan? Mary Catherine Baxter, gue bilang ada jutaan lubang ada di neraka ya. Nah, kan nggak mungkin kan? Kalaupun mungkin ya itu udah kelewatan lah ya. Iya. Terus Angelica Zembrano juga sama. Angelica Zembrano dan beberapa orang yang dibawa ke neraka, makanya saya pastikan. Nah, bersamaan juga 7 remaja Kolombia yang dibawa ke neraka itu melihat orang yang tidak membayar perpuluhan semua dibantai di neraka. Makanya saya percaya bahwa kesaksian neraka itu memang benar, mereka dibawa ke neraka. Iya. Oke. 16 menit. Oke, luar biasa. Mau dilanjut? Ada lagi? Ini tadi tentang, jadi orang-orang di perjanjian lama iya, percaya kepada darah anak domba. iya. Darah anak domba itulah yang menebus dosa bangsa Israel kan. Dengan adanya darah anak domba. Nah, darah anak domba ini lambang dari Yesus Kristus yang Dari Habil juga sudah terjadi ya. Korban anak domba gitu kan. Dari zaman Habil berarti dong, bukan zaman Musa aja, dari zaman Habil kan. dari zaman Abraham, waktu Ishak mau dikorbankan. Habil dan Kain pun sama. Habil Iya. mempersembahkan Ya. korban anak domba, sedangkan Kain mempersembahkan buah-buahan. Iya, gitu iya. kan. Yang diterima korbannya si Habil. Semua itu sudah berada dalam settingannya Tuhan, sudah dalam nubuatan Iya. Tuhan. Jadi sangat sulit kita mau melencengkan, itu sulit. Iya. Resikonya besar. Kalaupun kita mau melencengkan hal-hal seperti itu, semua udah berada dalam nubuatan Tuhan. Oke. Begitu. Jadi saudara, untuk yang mempertanyakan di zaman sebelum Yesus, bagaimana orang yang tidak menerima Yesus? Ya, ada penginjilan roh tadi ya. Ya, Jadi roh lah yang akan menginjili mereka. Kalau mereka tidak terima, ya neraka. Masuk neraka, begitu ya Bang Iya. Luga ya. Oke. Ada lagi Bang Luga? ya Yesus itu, satu pribadi yang sangat mahal, satu pribadi yang memang dia Tuhan. Jangan sampai kalian bilang dia bukan Tuhan. Itu sangat, kalian akan kehilangan segala-galanya. Jadi Yesus itu dengan darahnya menebus dosa aja, itu udah sangat menunjukkan dia adalah Tuhan. Iya. Ya itu aja sih. Oke, luar biasa saudara. Pada intinya, tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan Anda sekalian kecuali nama Yesus. Tidak ada nama lain yang lebih tinggi dari segala nama. Nama di atas segala nama. Yesus namanya. Di atasnya Yesus nggak ada lagi. Nama Allah mana yang di atasnya namanya Yesus? Di atasnya ada Yesus lagi. Begitu mau lihat ke atasnya lagi ya Yesus lagi. Begitu Kan nama ya. di atas segala nama. Nama di atas segala Allah itu nama. bukan nama. Allah itu hanya sebutan, kayak jabatan, kayak raja, presiden. Ya.
pencipta. Nah, nama kalau dikatakan dengan nama Allah, siapa nama Allah? Ya di dalam nama Yesus setan diusir, ya itulah Allah. Kan nama Allah itu kan menyelamatkan dari setan. Makanya Yesus bilang, usirlah setan dalam namaku. Maka setannya pergi, kita selamat dari setan-setan. Ya. Kan itu masalah utamanya. Nama di atas segala nama, Yesus namanya. Yes, nama di atas segala nama. Oke, luar biasa Bang Luga Tambunan. Dan kalau kita membuktikan bahwa nama Yesus adalah nama di atas segala nama, kita bersuka cita, wajah kita berseri-seri, kita bernyanyi-nyanyi memuji-muji Tuhan. Coba lihat kalau orang Muslim, mana boleh mereka, mana bisa mereka menyanyi melompat-lompat. Soraklah, haleluya, bersorak-sorai. Pernah nggak orang Muslim bersorak-sorai bagi Allah Subhanahu Wa Taala? Paling cuma begini, paling bertakbir dong. Takbir, Allahu Akbar, hanya sebatas itu, hanya berteriak. Tapi nggak bisa bersorak-sorai kan? Bersorak-sorai gimana sih? Iya. Coba Anda bayangkan penonton konser yang ada 3 juta. Wah, itulah sorak-sorai. Berani nggak umat Islam bersorak-sorai bagi Allah Subhanahu Wa Taala? Hanya bertakbir, takbir, Allahu Akbar, hanya sebatas itu. Tapi kalau orang Kristen, soraklah, haleluya. Tepuk tangannya, kalau tepuk tangan begini, kalau yang tepuk tangan 5 juta orang, udah itu bagaikan dosa air bah. Jadi dari situ kita bisa tahu bahwa Yesus itu memang Tuhan. Gitu. Jadi hanya kepada Yesus lah orang bersorak-sorai. Ada kalimat lain-lain nggak? Kan nggak ada. Atau kalian mau nyanyi silahkan. Kalian nyanyi kita nyanyi, kita adu. Ya kan? Lo mau pakai konser kita main konser. Tapi kalau menurut gua, kalau konsernya orang Kristen nggak ada yang bisa ngalahin deh. Ya kan? Iya. Orang Kristen kerjanya joget-joget, iya joget-joget lihat lagunya. Iya. Haleluya. Kan lagunya keren. Iya. Kecuali lagu house music ya dia ada ceritanya. Gimana sih? Oke, luar biasa saudara. Demikian ceritanya saudara. Jadi untuk orang yang lahir sebelum Yesus, mereka akan diinjili oleh Roh Tuhan sendiri yang akan menginjili. Enggak, maksudnya yang lahir sebelum Yesus, ini zaman mana dulu nih? Iya. Kalau zamannya Musa ya dihakimi menurut Taurat. Iya kan? Oleh Taurat. Nah. Kecuali di zaman tadi kan ada ayatnya. Oke. Iya. Saudara, apa lagi? Nanya juga jangan kelewatan. Kelas 1 aja belum lewat mau nanya enggak gitu. Nanya yang kira-kira kamu bisa ngerti, karena kalau kamu nanya-nanya kayak gitu ada juga memang pertanyaan yang masih pertanyaan misteri kan, itu juga harus kita juga berjuang, artinya kita juga harus punya dasar dulu, jadi nggak asal nanya gitu. Oke, saudara, seperti itu jawaban kita untuk orang-orang di luar kekristenan yang mempertanyakan segala hal tentang Kristen gitu, yang mengkritisi kekristenan, dan kita di sini dalam posisi mengcounter atau berapologet. Berapologet itu mempertahankan iman berdasarkan pengetahuan kita gitu. Berapologetik gitu, seperti itu. Oke, Bang Luga, terima kasih banyak. Kita akan sambung lagi di video-video selanjutnya. Kita say goodbye untuk pemirsa sekalian. God bless.